Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube Eko Sugi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengukuran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran panjang, saat ini kita akan membahas tentang pengukuran massa. Ya, saya kira teman-teman sudah terbiasa dengan mengukur massa ketika kalian mungkin beli sesuatu di warung, di toko, entah itu gula, beras ataupun buah. Biasanya mereka akan menimbang dengan alat ukur timbangan seperti itu. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas tentang alat ukur massa. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur massa antara lain ada neraca pegas, neraca samalangan, timbangan duduk, timbangan lengan gantung, neraca awas, dan neraca digital. Ini adalah beberapa contoh untuk alat-alat untuk mengukur massa. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu contoh dari alat ukur massa yang kita namakan dengan neraca Ohaus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail untuk membahas neraca Ohaus ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih neraca Ohaus? Neraca Ohaus adalah alat ukur massa benda dengan skala terkecilnya adalah 0,01 gram ya. Jadi ketelitian neraca Ohaus itu hingga 0,01 gram. Prinsip kerjanya dari neraca ini membandingkan massa benda terukur dengan anak timbangan yang terletak di lengan-lengannya gitu. Oke. Jadi nanti ada bagian-bagian neraca Ohaus yang teman-teman bisa pelajari sehingga teman-teman bisa lebih paham bagaimana caranya untuk menggunakan neraca Ohaus ini. Baik. Kemudian ini selanjutnya bagian-bagian neraca Ohaus. Yang pertama tempat beban, yaitu di mana kita bisa meletakkan benda yang akan kita ukur massanya di nomor satu. Kemudian tombol kalibrasi. Ini digunakan untuk mengkalibrasi agar supaya ketika neraca Ohaus itu dalam kondisi kosong, tidak ada benda yang kita ukur, dia dalam kondisi setimbang. Ya, di sini ada titik nol, garis kesetimbangan itu harus lurus dengan bagian lengan ini. Gitu. Kemudian lengan neraca, nah lengan neraca itu nanti berfungsi untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Jadi kita di sini juga terdapat skala satuan, ratusan, dan puluhan. Ya, ini skala yang kita gunakan untuk mengukur benda yang akan kita ukur massanya. Dari sini kita bisa menggeser-geser antingnya sehingga kita dapat mendapatkan hasil pengukuran benda yang akan kita ukur. Kemudian titik nol atau garis keseimbangan yang berfungsi untuk menentukan titik keseimbangan. Itu adalah bagian-bagian dari neraca Ohaus. Kemudian adalah bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama adalah ketika neraca Ohaus itu dalam kondisi kosong, belum ada benda yang akan kita ukur, kita kalibrasi dulu dari skrup yang bagian sini, ya, sampai dia titik nol keseimbangan itu lurus dengan bagian lengan ini, ya kan. Jadi ini bisa naik turun teman-teman, ya, bisa naik turun. Nah, kalau sebelum kita gunakan harus kita kalibrasi dulu agar supaya dia titik nol itu segaris dengan bagian lengan ini. Nah, kemudian setelah terkalibrasi, kita letakkan benda yang akan kita ukur di bagian tempat beban di sini, di atas ini. Nah, setelah itu baru kita akan geser-geser. Pertama adalah bagian tengah ini yang ratusan dulu yang paling besar, gitu. Kemudian disesuaikan puluhan dan satuan, sehingga posisi lengan itu seimbang dengan titik keseimbangan ini, ya, lurus seperti itu. Nah, setelah lurus setimbang, baru kita dapat membaca hasil pengukuran dari masing-masing skala. Ya, kira-kira berapa ratus atau berapa puluh atau berapa gram. Gitu. Baik, itu adalah bagaimana cara kita menggunakan neraca Ohaus. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, contoh soal ini yang pertama adalah ini neraca samalangan ya. Di sini ada beban, di sini bebannya di sini. Benda yang kita ukur. Ya. Kemudian di sini ada anak timbangan. Dan di sini dalam kondisi neraca samalangan ini dalam kondisi setimbang. Ya. Kemudian dari situ kita dapat membaca nih, kira-kira massa dari benda yang kita ukur itu berapa dari ini anak timbangan ini kita jumlahkan semua. Ini di sini ada 1000 gram, ya kan. Kemudian ada 100 gram, dan ada 50 gram. Yang kita jumlahkan totalnya 1100, 1150 gram. Jadi ya, benda ini memiliki massa 1150 gram, atau kalau kita konversi ke dalam kilogram, ya kan, 1150 kita kalikan dengan 1 kilogram per 1000 gram. Ini adalah faktor konversi, ya kan. Ini faktor konversi. Nah, ini gramnya hilang.
Kemudian 1.150 dibagi dengan 1.000, kita dapatkan 1,15 kilogram. Nah, hasilnya adalah segini. Itu ya, mudah sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi, contoh selanjutnya. Nah, kalau ini adalah neraca Ohaus, ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa dapatkan kira-kira berapa sih masanya gitu kan. Nah, di sini yang pertama bagian sini nih, 200 gram. Kemudian yang puluhan, 20 gram. Ya. Yang satuan, 1 gram. Sehingga kita totalkan, total adalah 221 gram. Oke, jawabannya adalah 221 gram. Ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada latihan, seperti biasa ya. Coba kalian perhatikan, ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, dari skala yang terlihat di sini, coba kalian hitung berapa massa dari benda yang terukur itu. Ya, tuliskan dalam kolom komen, kira-kira jawaban kalian itu berapa, gitu kan? Nanti akan kita cek satu persatu, kira-kira jawaban kalian sudah betul atau belum. Ya, sebenarnya ini mudah, tinggal kita menjumlahkan skala yang terlihat di sini gitu ya. Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di dalam kolom komen. Baik. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.